Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya untuk dapat mendengar dan memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita beri judul Ujian Kemurnian Iman. Allah kita itu adalah Allah yang sempurna. Ia menghendaki kita datang menghampiri Dia dalam kesempurnaan iman yang teguh dan murni. Iman yang percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bukan iman yang juga mengandalkan kuasa kegelapan dan keinginan kedagingan. Sejak Adam dan Hawa, iman manusia itu memang sering tidak kuat menghadapi godaan, sehingga jatuh kepada dosa. Sebab itu iman setiap orang perlu diuji daya ketahanannya menghadapi pencobaan dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan tidak mencobai kita untuk menguji ketahanan iman kita, tetapi Tuhan membiarkan pencobaan itu menghampiri kita untuk meneguhkan iman kita. Iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan biasanya dapat diuji melalui pada saat kita menghadapi pencobaan, seperti menghadapi kesulitan hidup, godaan nafsu kedagingan, dan iman terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, termasuk misalnya pada saat mengalami sakit keras. Bila melalui pengobatan dokter tidak segera sembuh, banyak orang yang langsung ke dukun. Demikian juga banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan hidup. Misalnya karena kebanjiran atau musim kemarau. Justru minta pertolongan kepada arwah nenek moyang, bukan kepada Tuhan. Beberapa bulan yang lalu,
kita dikagetkan oleh suatu berita kesesatan bahwa penduduk satu kampung di Bonapasugit, artinya sebagian besar di antara mereka pasti adalah orang-orang Kristen, menyelenggarakan acara babi ambat, yaitu acara yang memanggil arwah nenek moyang dan mengatakan bahwa dengan babi ambat itu akan dapat untuk menghindari pandemi corona. Demikian juga di Samosir yang pernah mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, masyarakat yang pasti tentu banyak orang Kristen memanggil arwah Nyi Roro Kidul untuk mendatangkan hujan. Demikianlah bahwa mengandalkan kuasa dunia. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tertulis di Roma 14 ayat 8. Oleh sebab itu, dalam menghadapi penderitaan pun, tetaplah berserah kepada Tuhan, bukan kepada kuasa kegelapan dunia ini. Yang kedua, kemurnian iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan dapat juga diuji melalui ketahanan kita menghadapi godaan dunia itu atau nafsu kedagingan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana Raja Daud yang tergoda melihat kecantikan dari Betseba, sehingga dia merancang rencana kejahatan supaya Uria, suaminya Betseba, tertembak mati di medan perang, supaya dia bebas memperistri Betseba. Banyak orang yang malas bekerja atau tergoda melihat harta orang lain, sehingga melakukan perampokan sampai pembunuhan, sehingga mereka harus meringkuk di penjara. Demikian juga kita pernah mendengar ada juga orang-orang Kristen yang tergoda oleh posisi dan jabatan di pemerintahan, meninggalkan iman percayanya akan Tuhan Yesus, berganti agama. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita supaya tahan uji dalam menghadapi berbagai godaan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikian tertulis di Roma 8 ayat 6. Juga dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oleh sebab itu, kita harus tahan uji menghadapi godaan dunia ini atau nafsu kedagingan yang membawa kita ke dalam maut. Yang ketiga, terutama para evangelis atau penginjil, sering dihadapkan pada pilihan sulit dari masyarakat setempat yang mengancam akan dibunuh kalau tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus dan atau tidak berhenti membacakan firman-Nya. Memang cukup banyak orang yang mati martir.
Tetapi untunglah mereka banyak yang dilindungi Tuhan, sehingga kita masyarakat Batak beroleh kesempatan menerima berita sukacita itu. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita harus terus memberitakan Injil keselamatan, karena firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 11 mengatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti menghadapi berbagai pencobaan berat atau ringan. Untuk menghadapi semua pencobaan itu, kita mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan, supaya kita tidak menjadi larut di dalamnya. Kita bahkan keluar menjadi pemenang. Firman-Nya di Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dengan kemurnian iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah dan beroleh mahkota hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat, kekuatan, dan ketabahan untuk menghadapi proses pemurnian iman kami, supaya kami tahan uji dan menjadi pemenang. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami tetap dapat bertahan dan memperoleh mahkota kehidupan itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu akan mendukung kami, dan pada akhirnya kami akan menjadi pemenang. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.